tangan saya begini, waktu duduk saya jelaskan dengan runut, waktu berdiri saya begini, saya datang dengan kehormatan, saya duduk lagi, terus sidang kedua setelah itu juga pegang meja. Itu yang faktual. Jadi kalau itu ada pelanggaran, saya serahkan kepada pimpinan. Pertama, majelis hakim keluar, kemudian anggota keluar, ketua, anggota keluar, saya menyamperi, saya samperin Hotman, pegang dulu, saya jelasin. Apa yang Bapak sampaikan, saya sampaikan, Hotman kita buka-bukaan. Ini sidang peradilan, maksud saya supaya dia mau terbuka. Oke. Apalagi, saya sampaikan, sidang kedua, setelah dibuka skor, hakim memasakkan diri bahwa sidang tetap tertutup. Teman-teman berontak, saya datang ke depan meja, saya pegang meja, saya sampaikan, Anda jangan memaksakan diri. Dan saya bilang hakim juga oknumnya ya banyak juga yang melanggar hukum. Dan itu dipotong, diedit. Tapi saksinya banyak, Bu Ida semua mendengar itu karena suara saya keras. Nah, jadi itu. Nah, jadi itu karena ketidakpercayaan. Iya, ketidakpercayaan saya dan saya tertekan mulai dari awal dan karena tertutup akan menurut saya akan datang lagi ruang-ruang gelap seperti yang saya alami, maaf ya, dalam tanda budayaan saya di kepolisian dan kenapa jadi P21 di kejaksaan, itu saja. Jadi saya jelaskan. Nah kalau di dua itu saya beritahu, saya tangan saya begini, waktu duduk saya jelaskan dengan runut, waktu berdiri saya begini, saya datang dengan kehormatan, saya duduk lagi, terus sidang kedua setelah itu juga pegang meja. Itu yang faktual. Jadi kalau itu ada pelanggaran, saya serahkan kepada pimpinan. 2 poin saja. Ada berapa pertanyaan Bang tadi di dalam? Ya banyak. Mungkin kalau dihitung-hitung 20 pertanyaan ada. Ya, oke ya. Tapi berarti harapan dari Abang sendiri ya bukan ya, saya sebagai seorang anggota saya senang di KAI saya nggak temukan ini, walaupun padahal saya vice president, tidak pernah diperiksa, tidak pernah ditanya ini. Saya sudah 2 kali dipanggil etik. Pertama dulu kasus si perempuan itu yang video-video itu dengan saya, sudah saya dinyatakan tidak terbukti. Yang ini saya jelasin, ini yang 2 poin tadi intinya. Di sini yang paling 2 kali etik. Iya. Ini yang kedua, yang pertama tidak terbukti, yang ini saya nggak tahu dalam bentuk apa sanksi kepada saya akan terima. Itu 2 poin tadi. Nah sedangkan Pak Lecu diperiksa karena dia ketua tim dan dia juga ikut berteriak, kemudian teman-teman yang lain juga berteriak sama seperti jadi yang dilaporkan itu dan kawan-kawan semuanya akan dilaporkan, saya sudah cek semuanya dan tinggal perannya yang berbeda-beda. Ya misalnya kalau Bu Ida bicara misalnya hanya menyampaikan protes sidang harus ini tidak ada, ya saya kira itu sangat manusiawi. Begitu juga begitu juga dengan tim yang lain, Pak Lihat, Pak Lecu, Binto, semua dari situ. Terus kalau itu dianggap sebuah kesalahan, ya biarlah etik kami yang menilai. Tapi yang pasti Ibu Ida Neti tidak disidang etik oleh Pradi pimpinan Bang Oto. Nah, kalau itu di sidang etik nanti semua diperiksa ini. Ini Rahmani, Pak Pradioto semua ini. Nah, Bu Ida, Pak Rahmat, 80%. Rihat, ya kan? Semua di sana. 80% dari 33. Tim hukum saya sekarang nambah 2 lagi dengan Bung Herwanto dengan Bang Eki Sujana. Tadi Bang Murakarta minta 12 surat kuasa juga. Nambah. Nah, itu mungkin sudah menjadi 35 atau 36. Jadi pertanyaannya cuma itu aja, singkat, padat, dan saya jawab sesuai dengan apa yang sesungguhnya. Saya tidak berani merekayasa apapun karena Pradi Bersatu ini benar-benar kompeten untuk memeriksa saya. Artinya ini sekaligus mengadu juga terkait dibekukannya PPS Abang atau ya, saya memang menyampaikan agar pembekuan BAS saya ini disikapi. Dan mereka sedang mendalami. Dan ya kita memang sama-sama tahu bahwa PT tidak berwenang untuk membekukan, tidak berwenang untuk menahan. Nah, apakah ini dengan menggunakan tangan ya, atau istilah main kayu misalnya dipaksakan, ya saya serahkan ke organisasi. Nah, kalau organisasi memerintahkan saya, misalnya saya dianggap salah
kemudian saya harus minta maaf, ya saya lakukan. Ya mana? Saya lakukan. Kalau diperintahkan saya harus minta maaf tertulis, saya harus minta maaf secara lisan atau kedua-duanya dan minta maaf secara terbuka di depan media, ya saya akan lakukan. Kalau mereka men-skor saya, juga saya akan terima. Kalau mereka pecat saya, juga saya akan terima. Karena undang-undang mengatur begitu. Asalkan saya dengar keterangannya. Yang saya tidak terima selama ini, saya tak pernah dengar keterangannya. Makanya muncul begitu. Kalau seandainya ibu pimpinan sidang waktu itu mendengar kami di awal-awal, nggak ada itu yang namanya keributan, yang sedikit kekacauan itu. Tapi karena nggak didengar, sekali, terus dua kali juga sidang skor yang kedua itu juga begitu. Jadi kita sudah dari awal memang sudah mencurigai, maka berdasarkan itulah kita ada sedikit benturan di dalam, yang dalam kategori tidak ada benturan fisik ya, hanya benturan pikiran, ada ribu-ribu, ada perbedaan, ada suara-suara yang agak sedikit kencang. Begitu. Bang, akankah menyurati ke PT Bang sendiri nantinya? Menyurati? Saya udah bilang tadi dalam bahasa Arab samaan atau atan. Saya dengar dan saya patuhi. Itu. Saya udah bilang tadi, seandainya saya diberhentikan pun hari ini saya terima. Kan saya sudah bilang sama kalian kalau memang itu. Tapi kalau memang bas itu hak saya untuk dikembalikan di pulih, ya pulihkan. Kalau memang saya masih berhak untuk menjalankan tugas profesi, saya lakukan. Jadi mesti diingat. Gitu. Jadi Mahkamah Agung itu mengatakan bahwa saya diminta untuk diperiksa etik oleh organisasi ada. Nah itu yang berwenang adalah organisasi, termasuk pemberhentian, termasuk kalau berhenti itu mengambil berita acara sumpah, dinonaktifkan, itu yang berwenang siapa? Organisasi advokat, bukan PT. PT itu dia hanya menjadi saksi. Coba kalian lihat pernyataan Bang Aden Buyung Nasution. Bang Buyung mengatakan bahwa dia salah satu inisiatornya. Tadinya rencananya di zaman dulu sumpah itu dilakukan di tempat suci, ada di masjid, ada di gereja, di tempat-tempat suci. Nah dia berpikir di mana dilakukan ini? Karena sumpah kepada Tuhan, bukan sumpah kepada PT. Jadi penyelenggara itu adalah organisasi advokat, sumpah itu bukan PT penyelenggara, kan gitu. PT itu menghadiri dan diaturlah di situ ketua PT. Makanya ditampilkan di situ dua saksi. Guna apa? Dicatatkan bahwa seorang lawyer yang akan menjalankan tugas profesinya terlebih dahulu disumpah dan dicatatkan. Itu saja perannya. Makanya saya dicatat itu nomor 118. Dicatatkan. Tapi tidak bisa serta-merta dicabut karena dia tidak berwenang di situ. Nah, jadi itu nanti biar didalami oleh organisasi saya. Kalau organisasi menganggap itu mereka harus pulihkan, mereka bersurat, mereka datang, kewenangan mereka. Tapi kalau mereka menganggap ini harus dibekukan, kemudian saya akan jalan. Kemudian kalian jangan lupa posisi saya di situ adalah terdakwa. Makanya diperiksa Bung Lecu. Karena posisi terdakwa bukan lawyer di situ. Karena itulah Bung Lecu harus menjelaskan bahwa dia sebagai pengacara bagaimana kejadian. Makanya kami tidak sama di dalam. Nanti kalau sama saling dukung. Makanya saya selesai, lanjut beliau, kita tunggu. Itu saja.